76. Hari berganti hari, tak terasa sudah bulan ketiga Max dan Arumi berada di desa ini. Keduanya menjalani kebersamaan dengan manis, saling menghargai serta menghormati. Menjalani peran mereka masing-masing dengan baik. Walaupun hanya akan berkumpul jika malam tiba. Terkadang, Max ada di rumah sementara Arumi mengajar di Taman Pendidikan Al-Quran tingkat desa, milik Bu Nyai. Max tidak protes. Justru dia akan menyusul istrinya setelah merapihkan rumah. Max menyapu, mengepel, cuci baju dan piring. Dia bahkan memotong kayu untuk bahan bakar. Karena pasokan gas di desa tidak sebanyak di kota besar, mereka sebagian masih menggunakan kayu bakar untuk memasak air atau menanak nasi. Agar dapur tidak menghitam karena arang, juga demi keselamatan istrinya, Max dengan inisiatif serta kreativitasnya sendiri, membuat tungku kayu yang lebih safety. Max bahkan merenovasi bagian belakang rumah itu walaupun ala kadarnya. Max memang cepat belajar dan beradaptasi. Mungkin karena hatinya sudah menerima dengan ikhlas takdirnya saat ini. Tenaganya yang kuat dari badannya yang tinggi besar itu, membuat segala pekerjaan lebih mudah dan cepat selesai. Maka tak sedikit warga yang menjulukinya Samson Bule. Mereka memanggil Mas Samson atau Mas Bule. Ditambah Max kini memiliki rambut lebat berwarna kecoklatan di sekitar rahangnya. Rambutnya yang sebahu terkadang ia biarkan tergerai atau sesekali diikat ke belakang. Arumi terkadang iseng, dan mengepang rambut ikal suaminya dengan karet warna-warni. Max diam saja, asalkan Arumi tersenyum dan tertawa dia rela jadi objek derita. Jam di dinding menunjukkan pukul 9 pagi. Pekerjaan Max di rumah sudah selesai. Pria itu tersenyum puas karena kewajibannya mampu ia laksanakan semakin baik. Max memutuskan ke belakang kemudian membuka pancuran air khusus. Pria itu mengusap peluh yang membanjir otot kekarnya hingga dadanya yang liat. Pekerjaan kasar yang dilakukannya, secara tak langsung cukup menjaga bentuk serta kebugaran tubuhnya. Max berwudu. Setelah itu mengenakan gamisnya, menggelar sajadah kemudian berdiri tegak menghadap kiblat. Selama beberapa bulan ini, Max istiqomah mengerjakan duha 4 rakaat. Ada banyak doa yang ia pinta pada Robnya. Salah satunya, agar Allah memberinya kesempatan untuk bertemu lagi dengan Dev dan N, juga anak buahnya yang lain. Max hanya ingin meminta maaf pada mereka. Max juga ingin mengutarakan niatnya, meninggalkan dunia hitamnya itu. Tidak ada manusia terkuat dan paling berkuasa sesungguhnya. Karena semua takkan mampu menjegal Al-Maut yang dikuasai Israel. Tak ada manusia yang mampu menolak kematian jika waktu itu telah datang. Kekayaan serta kekuasaanmu takkan berguna. Sebanyak apapun anak buahmu juga tak berguna. Sebanyak apapun senjata dan alat militermu itu juga tak berguna. Tak ada satupun kekuatan yang mampu menandingi penciptamu. Dialah Allah. Dia yang paling kuat dan berkuasa di atas penguasa sekalipun. Bahkan, garis batas kekuasaan yang kau sombongkan itu hanya meliputi sebagian kecil dari bumi yang kau pijak. Bumi yang dalam sekejap mampu Allah gulung dan gulingkan. Hingga, apapun yang ada dan berdiri dengan congkak di atasnya tertelan hidup-hidup. Bahu pria kekar itu nampak bergetar. Max semakin larut dalam penyesalan akan dosa-dosanya selama ini. Entah sudah berapa kali dia menangisi masa lalunya. Sudah banyak kali dirinya meminta ampun pada Tuhannya. Tuhan yang takkan pernah dia ingkari lagi selamanya. Semakin dekat dengan lingkungan yang baik maka Max semakin meyakini agama yang kini ia anut. Semakin besar keimanannya maka semakin takut akan dosa maksiat. Max meraih mushaf Al-Quran di atas rak kecil di depannya. Kemudian membukanya dengan tangan yang gemetar. Baru kemarin dia menyelesaikan juz pertamanya. Agak lama karena Max juga memahami artinya. Dia tak mau membaca Al-Quran tanpa tahu apa arti dari yang dibacanya. Karena itulah,
Max akan meneteskan air matanya kerap kali sang istri membacakan arti dari ayat yang ia baca. Apalagi ketika Pak Yai mengajaknya tadabur surah Yasin. Bergetar seluruh sendi dalam tubuhnya, mengingat dahsyatnya siksaan dalam neraka. Juga betapa indahnya kehidupan abadi di dalam surga. Max, orang yang cepat dalam belajar, menghafal dan meniru. Itu salah satu kelebihan yang ia miliki dalam otaknya. Max termasuk orang yang jenius itu yang dikatakan oleh Pak Yai. Karena hanya dalam waktu 1 bulan Max mampu menghafal banyak doa-doa maupun hadis dan juga semua surah Al-Quran di juz 30. Selesai mengaji 2 ain, Max memutuskan untuk memasak. Hari ini dia free. Pak Yai tidak ada jadwal ceramah atau panggilan mengisi kajian. Setelah sebelumnya selama 1 pekan full Max ikut kemanapun mengantar ulama desa itu. Max lebih dulu memetik daun singkong di kebun kecil samping rumah. Kebun yang dibuat serta dirawat dengan baik oleh istrinya. Max tersenyum sambil memetik daun singkong muda. Dia tengah membayangkan akan memasak sayuran itu dengan santan dan cabai yang banyak. Setelah memetik daun singkong, Max memetik buah kelapa. Pohon itu tumbuh liar di pinggir jalan dan siapapun warga bebas mengambilnya. Max mengupas kelapa dengan parang kemudian memarutnya dengan alat yang dibuat oleh Pak Karso. Lumayan sibuk ya, Ayang Bule. Namun hal itu sama sekali tidak membuatnya mengeluh. Max menyukai hidupnya sekarang, meski tanpa kemewahan dan kemudahan seperti yang ia rasakan dulu. Lebih damai dan nikmat baginya. Tak bisa dibandingkan dengan apapun kebahagiaannya saat ini. Tak lama masakannya selesai. Max menoleh ke arah jam dan ia kembali tersenyum. Sebaiknya aku mandi, baru menjemput Arumi, gumamnya, sendirian sambil menciumi aroma tubuhnya yang penuh keringat. Setelah membersihkan diri dan memakai pakaian rapi, Max mengendarai sepeda motor tua pemberian Pak Yai. Kendaraan roda 2 itu harus di-starter dengan kaki. Max tertawa getir sendiri saat mengingat motor sportnya yang ia dapatkan dari hasil rampasan. Allah benar-benar mendidiknya dengan cara yang unik. Postur Max yang besar cukup terlihat kontras dengan motor tua yang ia kendarai. Suaranya bahkan sedikit bising walaupun sudah berkali-kali bongkar mesin. Tak lama, Max sampai di depan gerbang sekolah tempat istrinya mengajar. Max memilih meneduh di bawah pepohonan sambil membuka Al-Quran kecil yang selalu ia bawa di dalam saku gamisnya. Ya, pakaian jenis itukah yang kini menjadi outfit kesukaannya. Selain merasa nyaman, Max juga merasa aman dengan stylenya sekarang. Cocok pula dengan janggutnya yang semakin lebat itu. Arumi yang sudah keluar dari kelas, berjalan sambil tersenyum di balik cadarnya. Ketika sosok sang suami terlihat menunggunya. Duh, yang dijemput sama suami tercinta. Seorang guru lain menggodanya. Nggih, Mbak, Arumi duluan ya. Assalamualaikum, ucap Arumi berpamitan dengan sopan. Waalaikumsalam, Dek. Hati-hati ya, jawab guru wanita yang nampak lebih dewasa dengan jilbab lebarnya. Namanya Asminah. Dia salah satu kerabat dari Bu Nyai. Arumi menghampiri Max yang tengah tersenyum padanya. Assalamualaikum Zauji, sapa Arumi seraya mencium punggung tangan suaminya. Max langsung membalas dengan mencium kembali tangan istrinya bolak-balik. Arumi menunduk malu akan sikap manis Max padanya di tempat umum begini. Pria itu sama sekali tidak menutupi keromantisan mereka. Bahkan, Max tidak akan segan menggandeng dan menggenggam tangannya dimanapun mereka berada. "Si, ayo kita pulang. Arumi lapar," kata Arumi manja. "Kasihan istriku. Alhamdulillah, Zi sudah masak gulai daun singkong. Nanti tinggal cari ikannya. Kita mampir ke warung sambil lewat pulang ya," kata Max. Arumi tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Bahagia sekali rasanya memiliki suami yang paham akan tanggung jawabnya. Bersambung 77.
Max berusaha cepat menyelesaikan jadwal pekerjaannya hari ini. Terlihat semangatnya sangat membara. Ia berniat mengantar Pak Yai ke pondok pesantren salah satu kawannya. Setelah itu dia bisa pulang. Max tak ikut menemani Pak Yai karena ulama itu berniat menginap selama 2 hari. Entah ada masalah apa dalam keluarga Pak Yai. Walaupun Max sudah cukup dekat, namun ia masih menahan dirinya untuk tidak ikut campur atau sekedar bertanya. Sang istri pun tidak tahu dengan pasti karenanya tak mau bicara banyak takut salah persepsi. Jatuhnya akan menjadi gibah dan fitnah. Satu keinginannya, Max ingin pulang ke rumah sebelum senja menutupi bumi. Ia tak ingin sampai ke rumah dengan keadaan langit gelap. Ia ingin memiliki kesempatan untuk memimpin sholat maghrib berjamaah dengan istrinya. Walaupun begitu, keadaan di jalan ternyata tak semulus dugaan serta harapannya. Hal yang jarang terjadi kini terjadi di hadapannya. Macet, entah karena apa. Kendaraan tak dapat bergerak kecuali macam siput. Padahal tinggal sekitar 5 km lagi dia sampai di perbatasan desanya. Max langsung membuka situs berita dari ponselnya yang belum lama diberikan oleh Pak Yai sebagai hadiah. Walaupun bekas namun Max sungguh bersyukur. Ternyata, terdapat kecelakaan beruntun beberapa kilometer di depannya. Max pun segera mengambil earphone dan langsung menghubungi Arumi di rumah. Zouji sudah sampai mana? Arumi lagi di teras rumah sejak 1 jam yang lalu, ucap istrinya itu di balik telepon. Maaf, Zaujatiku sayang. Terdapat kecelakaan yang mengakibatkan macet tak jauh dari perbatasan desa. Mungkin butuh beberapa jam untuk proses evakuasi. Aku akan sedikit terlambat untuk menemuimu, sesal Max. Padahal kerinduannya sudah membuncah tapi keadaan tidak mengizinkannya untuk segera melebur rasa itu. Baiklah, kalau begitu sabar saja. Tetaplah hati-hati. Tidak ada satu manusia pun yang menginginkan nasib seperti ini. Musibah yang menimpa mereka, semoga dapat mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati serta menyadari bahwa maut itu mengintai dimanapun dan kapanpun. Tetap berhusnuzon. Arum akan sabar dan terus mendoakan agar sampai ke rumah dalam keadaan selamat. Sudah mau maghrib, Arum mau masuk ke dalam rumah. Semoga kebagian waktu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Max menjawab lirih rentetan kalimat yang meluncur dengan lancar dari bibir istrinya itu. Setiap nasihat yang keluar dari bibir Arumi membuatnya terdiam. Istri cantiknya itu sejatinya lebih dewasa dan berilmu ketimbang dirinya. Arumi bahkan selalu mampu bersikap tenang dalam keadaan apapun. Berhubung kemacetan akan berlangsung lama dan posisi masjid masih sangat jauh. Maka, Max pun memutuskan untuk sholat di dalam mobil. Untung saja, pakaian yang ia kenakan tidak terkena najis. Sehingga, Max cukup menepuk bahu kursi di sebelahnya untuk kemudian mengambil debunya sebagai alat atau syarat untuk bertayamum. Max sholat dalam keadaan khusyuk. Setelahnya ia berdoa memohon keselamatan jiwa dan juga rumah tangganya. Tak lama kemudian, ada yang mengetuk kaca mobilnya. Perempuan ini mau apa? Sementara itu, Arumi tengah berada di rumah Bu Nyai. Jadi, suami saya terjebak macet karena terdapat kecelakaan besar di jalan raya utama yang hampir mendekati perbatasan desa. Bu Nyai, jawab Arumi karena hari sudah gelap tapi Max belum juga sampai ke rumah. Mau tak mau Arumi meminta tolong pada Bu Nyai. Benarkah, Nduk? Kalau begitu ibu mau buka internet. Mungkin, sudah ada beritanya. Dengan lincah Bu Nyai pun membuka situs berita. Seketika kedua matanya membola dengan bibir bergetar mengucap istighfar. Innalillahi, Nduk. Korbannya banyak sekali. Bahkan, balita dan bayi pun ada. Bu Nyai terlihat terisak karena dirinya paling tidak tega jika yang menjadi korban apapun itu adalah anak-anak kecil. Arumi meraih ponsel Bu Nyai ikut melihat berita tersebut. Seketika ia menutup wajahnya seraya meletakkan ponsel di atas meja. Memeluk tubuhnya yang seketika bergetar.
Arumi pikir kecelakaannya tidak separah itu. Ternyata, sangat parah karena sebuah mobil truk tronton gandeng yang kehilangan kendali telah menabrak puluhan kendaraan yang berhenti di lampu merah. Tentu saja hal itu menyebabkan banyak korban dan kerusakan sangat parah terhadap kendaraan yang digilasnya. Arumi pun terlihat membekap mulutnya yang tertutup nikop demi menahan tangis. Tatkala secara tak langsung ia membuka beberapa video amatir yang direkam warga sekitar di sana. Baru beberapa detik ia sudah kembali mematikan ponsel itu. Bersambung 78. Arumi juga paling tidak kuat melihat korban kecelakaan seperti itu. Semoga saja keadaan cepat kondusif sehingga para korban segera dapat dievakuasi dengan cepat. Dengan begitu, perjalanan akan kembali lancar dan suami saya dapat sampai ke rumah dengan selamat, ucap Arumi memanjatkan doa untuk Max di luar sana. Amin. Bunyai pun mengaminkan ucapan Arumi seraya mengusap wajahnya yang terlihat guratan kekhawatiran di sana. Mau tak mau, Zi pasti sholat di mobil. Lalu bagaimana jika dia kelaparan dan haus? Gumam Arumi pelan. Terlihat kekhawatiran nampak di raut wajahnya. Dan hal itu tak luput dari perhatian Bunyai. Wanita itu bahkan dapat mendengar gumaman Arumi. Ia juga mengkhawatirkan sang putri yang katanya dalam perjalanan pulang setelah sekian tahun kabur dari rumah. Sekitar 1-2 jam lagi keadaan baru kembali normal. Karena keadaan lokasi kecelakaan cukup banyak terdapat bangkai kendaraan dan juga manusia. Kita susul saja, bawakan air dan juga makanan, ucap Bunyai. Tentu saja hal itu dijawab dengan anggukan cepat oleh Arumi. Tanpa bicara lagi dirinya langsung mempersiapkan segala macam yang akan ia bawa, lalu Bunyai memesan becak yang akan mengantar mereka hingga perbatasan desa. Mungkin, mereka akan berjalan kaki saja untuk mencapai lokasi kemacetan. Bunyai juga ingin menyusul sang putri yang kemungkinan juga terjebak di sana. Wanita itu berharap putrinya tidak menjadi salah satu korban kecelakaan. Bagaimanapun, ia merindukan putrinya itu. Karena di sekitar lokasi kecelakaan tidak terdapat toko maupun swalayan. Jalan raya tersebut adalah jalur utama cepat yang dilalui banyak kendaraan besar. Sekalipun ada, maka posisinya sangatlah jauh. Beberapa saat kemudian, Arumi dan Bunyai menangkup kedua telapak tangan mereka di depan dada sebagai ucapan terima kasih kepada pengemudi becak. Kemudian pria yang cukup tua itu membalas dengan anggukan kepala. Setelah sampai, untuk menuju lokasi di mana Max berada mereka harus berjalan kaki menyusuri jalan. Arumi sempat menelepon namun ponsel suaminya kehabisan daya. Arumi melihat posisi Max dari GPS Maps ponsel tersebut. Max terpaksa membuka pintu mobilnya karena, di luar sana perempuan itu terlihat gemetar sambil menangis. Apa yang Anda lakukan? Max mengerutkan keningnya penuh tanya. Kenapa? Saat ini perempuan berada di samping mobilnya. Lalu di mana kendaraan wanita itu? Ah, sial. Ternyata pemilik mobil ini tampan sekali. Aku tidak sia-sia meminta tolong padanya. Perempuan itu tiba-tiba tersenyum mendengar ucapan dalam hatinya. Maaf, Tuan. Kendaraan saya terjebak dan sempat jadi korban tabrakan beruntun. Saya sangat syok. Apakah Anda punya air? Perempuan berambut pirang itu memasang wajah yang sangat memprihatinkan. Max jadi tidak tega, apalagi dia terlihat masih muda. Walaupun pakaiannya sedikit ketat, perempuan itu yang mengaku sesak napas bercerita dengan kecepatan lari seekor citah. Tak salah kan? Jika Max saat ini menaruh curiga padanya. Ada, tapi sedikit. Tapi saya juga. Belum sempat Max meneruskan kalimatnya, perempuan muda itu sudah memaksa masuk dan mengambil botol mineral yang berada samping kursi mobilnya. Glek, air tersebut habis ditenggak oleh perempuan itu. Padahal, Max juga belum sempat minum. Sepertinya, wanita ini memang sungguh tengah mengalami syok. Terima kasih, Tuan. Beruntung sekali saya melihat kendaraan Anda.
Perempuan berambut pirang sebau itu tersenyum sangat manis. Max langsung memalingkan wajahnya untuk kembali menghadap ke jalan raya. Kembalilah pada kendaraan Anda. Semoga keadaan segera kondusif, kata Max tanpa menoleh ke arah perempuan itu. Tanpa peduli perempuan itu justru masuk begitu saja dan meletakkan bokongnya di kursi sebelah sang pengemudi. Tentu saja itu artinya di sebelah Max. Apa yang Anda lakukan, Nona? Keluarlah, saya tidak menawarkan tumpangan, tegas Max, tanpa sadar memberikan tatapan mematikannya pada perempuan muda di sebelahnya ini. Dia cantik tapi terlihat tidak menghargai dirinya sendiri. Wajahnya nampak mirip seseorang yang Max kenal. Tapi siapa? Otak Max saat ini mendadak koslet. Sudah cukup lama, baru ada lagi perempuan model begini di dekatnya. Max tentu hafal benar perempuan macam apa yang ada di sebelahnya ini. Tolonglah saya, Tuan. Perempuan itu memasang wajah memelas lagi. Keluarga saya ada di desa dan itu masih jauh dari sini. Saya takut. Mobil saya sempat mengeluarkan asap, katanya lagi demi meyakinkan kecurigaan pria menarik di hadapannya ini. Baiklah, kalau begitu sebaiknya Anda duduk di kursi bagian belakang. Max memerintahkan perempuan itu seraya memberi tatapan padanya dengan sorot mata tegas. Membuat wanita pribumi itu, mau tak mau menurut. Ia bahkan memaksakan bibirnya melengkungkan senyum, meskipun hatinya merutuk setiap sikap dingin pria bule itu padanya. Seandainya perempuan itu tahu, Max justru bersikap seperti itu karena peduli dan tengah menjaga marwahnya sebagai wanita dengan memberi jarak. Buk Nyai, sepertinya kendaraan suami saya ada di sana, tunjuk Arumi dengan suara cukup kencang, di mana ucapannya kemudian disambut dengan raut wajah penuh kelegaan. Mereka berdua berjalan di sisi kendaraan yang berbaris rapi dengan suara klakson yang memekakkan telinga. Namun ketika semakin dekat, Arumi merasa kakinya seakan berat untuk melangkah. Ketika sorot kedua mata indahnya menangkap sosok perempuan asing yang tengah duduk di kursi belakang mobil suaminya. Jangan memenuhi pikiranmu dengan segala prasangka, bisik Bu Nyai, seraya mengusap punggung Arumi. Sementara kedua matanya menegaskan siapa wanita berambut pirang yang sepertinya dia kenal. Bersambung 79. Max terhenyak ketika sang istri berdiri di samping mobilnya. Kebetulan, Max hendak keluar demi menghindari obrolan sang perempuan yang terus mengoceh padanya. Sayang, kamu, Max cukup kaget dengan kehadiran istrinya yang cukup cepat menurutnya. Ia pikir Arumi tidak akan menemukan titik koordinat di mana letak kendaraannya berada. Pasti lapar dan haus. Ini, Arumi menyerahkan kotak bekal setelah mencium punggung tangan suaminya. Syukron, sayang. Max juga menoleh ke arah wanita parubaya yang berdiri di belakang istrinya. Bu Nyai, Max menangkupkan tangannya sebagai salam. Wanita itu menanggapinya dengan senyum. Sesekali Bu Nyai terlihat melirik ke dalam kendaraan roda 4 tersebut. Keadaan kondusif sekitar jam 9 malam. Keadaan kondusif sekitar jam 9 malam. Sehingga, ketiganya sampai di rumah jam 10-an. Semua orang nampak lelah dan lesu. Sungguh hari ini sama sekali tidak seperti bayangan Max. Akan tetapi, kenyataannya berkata lain. Ia harus rela terjebak di jalan karena insiden kecelakaan besar. Sehingga hal itu membuat sang istri menyusulnya. Satu hal yang membekas dan akan berefek panjang ke depan adalah kenyataan ketika sang istri melihat ada wanita lain di dalam mobil yang dibawa suaminya itu. Walaupun Arumi sekarang tahu siapa perempuan itu yang sebenarnya, namun logikanya sebagai wanita telah mempermainkan perasaannya sendiri. Sosok wanita muda dan cantik dengan postur tinggi langsing, senyum manis menggoda dengan wajah menarik. Bu Nyai mengatakan jika perempuan muda itu seumuran Arumi. Kenyataan itu membuat hati Arumi mendadak risau, gusar dan tidak nyaman seketika.
Kalian berdua pasti sangat lelah. Bawa saja mobilnya, Nak Alif. Besok pagi baru kembalikan ke sini. Kalian berdua jika memang memungkinkan untuk bicara maka ungkapkan semua malam ini. Dan membaiklah sebelum tidur. Suami istri tidak boleh memendam perasaan janggal semalaman. Bu Nyai yang memahami kegusaran yang dirasakan oleh Arumi berusaha menasihati keduanya. Iya, Bu Nyai, insya Allah semua baik-baik saja, sahut Arumi, membuat Max justru terlihat kesusahan menelan air liurnya. Pria itu terlihat meringis dan menggaruk tengkuknya yang merinding. Max, memang tidak perlu diperlakukan apapun oleh istrinya, cukup didiamkan seperti ini saja itu sudah cukup menyiksa batin serta fisik pria tampan berwajah kebulean ini. Niat cepat pulang, mau sayang-sayangan. Kenapa jadi begini? Aku tidak suka melihat sinar mata itu darinya, batin Max. Sesampainya di rumah, sayang, mau mandi dulu atau mau Arum buatkan minuman dulu? Atau mau makan lagi? Tanya Arumi, seraya membantu Max membuka kancing pada gamisnya. Namun, sedikit pun ia tak menatap ke arah suaminya itu. Ketika Arumi hendak berlalu untuk meletakkan kemeja kotor itu ke dalam keranjang, Max seketika menahan lengan istrinya itu. Zaujatiku sayang, tolong jangan salah paham. Aku tadi, sebaiknya, bicara dalam keadaan tubuh bersih, perut kenyang dan kepala dingin, ucap Arumi memotong perkataan suaminya. Jadi cepat katakan mau apa? Biar Arumi siapkan. Soalnya, Arum sudah sangat lelah dan mengantuk, ucapnya, terdengar pelan. Hei, apakah dia sedih? Istri kesayanganku. Max merasakan dadanya bagaikan ditimpa benda yang sangat berat. Ia tidak akan mampu melihat wanita yang sangatlah ia cintai ini merasa terluka oleh perbuatannya. Meskipun ia tidak ada maksud lain ketika menerima anak Pak Yai masuk ke dalam mobil itu. Kenal juga tidak sebelumnya. Cepat jawab, mau apa? Arum mau cepat-cepat tidur dan melupakan kejadian tadi. Arumi benar-benar tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Iya, aku mau mandi saja. Sayang tidak akan perlu repot menyiapkan air hangat. Cukup tetap menunggu dan jangan tidur lebih dulu. Oke, pinta, Max. Ia mengerti, bagaimanapun, istrinya itu adalah wanita. Sedewasa apapun jika masalah hati dan kesalahpahaman seperti ini tentu saja akan membuat wanita manapun menjadi melo. Arumi menarik napas dalam lalu mengembuskannya perlahan. Ia harus menyikapi hal ini secara dewasa. Ini baru permulaan warna-warni kisah dalam rumah tangganya. Jika baru hal sekecil ini saja sudah mampu mengacaukan suasana hatinya, bagaimana nanti ke depan? Karena masalah pasti akan semakin banyak demi menguji kesetiaan dan perasaan keduanya. Bismillah, aku harus tenang. Dengarkan penjelasan dari dahulu. Tetap tatap matanya dan pasang senyum. Arumi menghela napasnya. Ternyata susah sekali memasang ekspresi yang bertolak belakang dengan apa yang tengah dirasakan oleh hati. Rum, tenang ya Rum. Kita semua di pihak kamu. Kok Rum? Kalau AYANK boleh macem-macem, kita sunat lagi aja. Bersambung. 80. Arumi merapikan kasur kemudian beralih ke lemari. Menyiapkan pakaian ganti untuk sang suami. Kemudian keluar kamar lagi untuk membuat teh hangat. Tak lama ia kembali membawa minuman yang mengepulkan asap itu di atas nampan. Sementara itu Max sudah rapi berpakaian. Diminum dulu teh hangatnya. Arum juga mau bersih-bersih dan ganti baju, ucapnya yang disambut senyum hangat meluluhkan dari wajah tampan yang telah segar itu. Arum buru-buru mengalihkan pandangannya sebelum ia terjebak dengan pesona itu dan melupakan masalah mereka. Pokoknya, malam ini mereka harus membicarakan semuanya. Sebaiknya kamu jangan mandi. Ini sudah malam. Max mengingatkan istrinya itu untuk tidak perlu mandi. Karena
Biasanya Arumi akan selalu mandi ketika akan menemaninya tidur. Istrinya itu mengerti untuk menjaga kebersihan serta kerapihan dirinya di depan suami. Di luar rumah Arumi tidak akan bersolek, tapi tidak ketika bersamanya. Arumi akan mempercantik dirinya hingga membuat Max tak tahu lagi harus memuji istrinya itu seperti apa. Ia akan menjaga sekuat tenaganya agar perasaan Arumi tidak berubah sedikit pun terhadapnya. Karena baginya, tak ada satu wanita pun yang akan mampu merubah perasaannya. Cintanya pada Arumi menumbuhkan rasa cintanya kepada sang Khalik. Semakin besar ia mengagumi istrinya itu, maka semakin kuat juga keimanannya. Max memutuskan membuka mushaf Al-Quran dan membaca beberapa ayat untuk menenangkan hatinya. Selesai satu lembar, ia mengangkat tangannya setinggi dagu. Ya Allah, lembutkan hati istri hamba. Dinginkan amarahnya dan mudahkan hamba untuk kembali mengambil hatinya, menjelaskan segala kesalahpahaman yang mungkin tanpa sengaja telah mencipta prasangka dan kecewa di hatinya. Jangan biarkan wajahnya yang penuh rona bahagia menjadi sendu dan penuh kesedihan. Tolong, jangan kaburkan sinar mata penuh cinta itu dengan secercah kekecewaan. Amin. Max mengusap wajahnya. Setelah menyerahkan segalanya pada Yang Kuasa, hatinya lebih tenang sekarang. Tak lama kemudian, terdengar suara pintu kamar mandi yang terbuka. Arumi telah berganti pakaian tidur yang transparan. Rambut hitamnya yang panjang hingga melewati pinggang menjuntai indah. Hal itu, tentu saja membuat Max hanya bisa menelan ludahnya kasar. Belum minum tehnya. Kok masih utuh? Kenapa? Arumi mencecar pertanyaan demi pertanyaan membuat suami tampannya itu kelagapan. Max paham dan mengerti jika istrinya ini memang masih memendam kekesalan padanya. Maaf, Zaujati sayang, suamimu ini belum sempat, baru minum tehnya sedikit, tadi baca Al-Quran dulu sebentar. Ini, sekarang aku habiskan ya. Max meraih cangkir kemudian meminum isinya. Max menyeruput teh hangat tersebut sambil terus memandangi istrinya yang tampil sangat memukau malam ini. Hasrat yang ia tahan sejak dari kantor kini seakan hendak meledak. Namun, Max berusaha menahannya sekuat mungkin sebelum masalahnya selesai. Sudah habis, sayang. Sekarang, apa yang Zaujati ingin tahu, maka tanyakanlah. Zaujimu ini akan berusaha untuk menjawabnya sejujur mungkin. Max mengulurkan tangannya meraih lengan ramping Arumi kemudian menarik wanita cantik jelita itu ke atas pangkuannya. Ia bersyukur, sang istri tidak menolak. Ya Rob, ujianmu. Max seketika menahan napasnya, ketika ia merasakan jika sang istri tidak mengenakan segitiga bermuda berenda. Hingga, gejolak yang ia tahan itu hampir meledak saat ini juga. Sayang, kamu, Max menatap sang istri sendu. Arumi pun tersenyum kala melihat sorot penuh kabut dari mata suaminya itu. Jadi, katakan dengan jujur, bagaimana bisa anak Pak Yai ada di dalam mobil bersama si? Arumi mulai melemparkan pertanyaan, seraya mengalungkan kedua tangannya ke leher Max. Sehingga, suaminya itu semakin sesak nafas saat wajahnya berhadapan dengan benda kenyal kesukaannya yang terlihat di balik lingerie transparan yang saat ini Arumi kenakan. Apalagi, wangi tubuh dari istrinya itu membuat isi otaknya tak mampu lagi memikirkan hal yang lain. Namun, Max mencoba untuk bisa menguasai kesadarannya. Sayang, aku sama sekali tidak mengenal perempuan itu sebelumnya. Dia mengetuk jendela mobil karena ketakutan. Mobilnya menjadinya salah satu korban tabrakan beruntun. Dia mengaku syok dan butuh air. Bagaimana dia bisa di dalam? Itu karena dia memaksa dan aku tidak tega membiarkannya di luar. Maaf, jika keputusanku telah menghadirkan kecewa di hatimu. Max menyentuh pipi istrinya yang dingin. Oke, Arum terima alasannya. Sahut Arumi lemah lembut seraya menyibak rambutnya yang sangatlah wangi itu. Hingga,
Max mulai mabuk dan mengikuti keinginan dari nalurinya. Namun, Max tetap berusaha menjelaskan hingga tak ada yang ia tutupi sedikitpun mengenai kejadian tadi. Arumi beberapa kali mengangguk tanda mengerti dan puas dengan penjelasan dari suaminya. Kalau begitu, masalah kita selesai ya. Arumi mau bobo dulu, ngantuk. Enak aja. Max menahan pinggang ramping istrinya yang hendak bangun dari atas pahanya. Memangnya, Zi butuh Arum malam ini? Tanya Arumi, seraya membuka atasan dari lingerinya. Hingga, nampaklah keindahan yang halal untuk sang suami nikmati sepuasnya. Butuh sekali, sayang. Sejak di jalan aku terus memikirkanmu. Merindukan senyummu dan tawa manja itu. Demi Allah aku tidak butuh wanita lain mau secantik apapun dia. Hanya Arumi, wanitaku di dunia dan di surga, ucap Max dengan tatapan mata hangat dan senyum menawan hati. Arumi mengangguk, dengan seulas senyum yang ia sembunyikan. Arum percaya, Arum juga sudah tak marah lagi, kok. Jadi, Zi boleh menikmatiku malam ini, tapi jangan sampai pagi ya. Max tertawa sumringah, ketika mendapat izin dari istri cantiknya itu. Aku tidak akan asal janji, sayang. Soalnya suka khilaf. Mereka berdua pun menghabiskan malam dengan bergelung di balik selimut. Hingga, hanya alunan demi alunan merdu dari keduanya lah yang memenuhi kamar itu. Kok malah berantem di atas kasur sih kalian? Kita udah ESMONI loh ini. Bersambung. 81. POV Max. Aku membuka paksa kedua mataku yang sejujurnya masih sangat mengantuk ini, ketika ada benda basah hinggap di pipiku. Seketika, sepasang retinaku menangkap satu rupa yang membuat hati ini berkali-kali mengucap syukur. Ada bidadari yang menyambutku dengan senyum. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Arumi, istri solihaku yang hafal Quran 15 belasan juz ini sontak terkesiap. Sebab dirinya kepergok olehku ketika sedang mengagumi dan menikmati keindahan suami tampannya ini. Rasanya senang sekali dikagumi istri sendiri. Sepasang mata indah kecoklatan dengan bulu lentik itu sesekali mengerjap lucu. Irisnya yang berpendar teduh bagaikan magnet yang selalu berhasil menarikku ke dalamnya. Setiap hari aku selalu merasa menjadi lelaki paling beruntung di dunia. Hidung mancungnya, bibir merah bagai buah delima yang ranum, membuatku ketagihan terus untuk merasakan manisnya. Apakah aku setampan itu? Aku ikhlas, kamu pandangi sampai puas, godaku dengan senyum semanis mungkin, agar pipi bidadariku ini semakin merona. Wajahnya yang malu-malu karena aku telah memergokinya, sangatlah menggemaskan. Kamu sudah menjadi canduku, Arumi sayang. Mana mungkin aku akan tergoda dan tertarik dengan wanita lain. Bagiku kaulah satu-satunya pemilik hati dan raga ini. Aku sama sekali tidak ada niat untuk menggantikan posisimu sebagai ratuku. Bagiku tak ada wanita lain yang sepadan dan sanggup menyamai peranmu dalam perjalanan hijrahku. Kau malaikat tak bersayap yang Allah kirimkan padaku, Arumi sayang. Kau bidadari dunia yang Allah hadiahkan padaku, untuk mewarnai kelamnya dunia hitamku. Kau adalah secercah cahaya dalam kegelapan yang menyelimutiku selama ini. Kau bagaikan selimut yang memeluk raga bekuku karena terbalut dinginnya kehampaan. Kau takkan tergantikan selamanya. Aku bahkan rela bergelut dengan takdir buruk sekalipun. Istri cantikku itu terlihat salah tingkah karena aku terus menatapnya. Ketika dia bergerak secara mendadak, selimut yang menutupi tubuhnya pun merosot. Sontak tenagaku yang lemas ini langsung pulih kembali. Bersamaan dengan gejolak hasrat yang seketika on fire lagi. Hilang semua kantuk dan lelah yang tadi masih bergelayut di kelopak mataku. Seketika, istriku itu tertunduk malu. Bahkan rona kedua pipinya sudah semerah lobster rebus. Karena tidak tahu harus menjawab apa, maka ia pun menarik kain selimut itu, hingga menutupi seluruh wajahnya. Kelakuan,
Istriku itu tentu saja membuatku terkekeh hingga geli sekali. Aku pun menyibak kain selimut itu hingga perlahan menampakkan wajahnya yang cantik meskipun tanpa riasan. Cilukba, aku pun tertawa dengan apa yang kuperbuat padanya. Seperti mendapat mainan baru. Senang hati ini melihat kedua pipi itu kembali bersemu merah. Ingin ku gigit saja rasanya. Kedua matanya yang indah itu membola. Walaupun nyatanya yang dia lakukan itu sama sekali tidak membuatku takut. Justru hal itu membuatku semakin gemas dan ingin memakannya lagi. Hei, kenapa membuka matamu sebesar ini? Aku meniup wajahnya. Zouji, rajutnya dengan gaya manja seraya memajukan bibirnya. Sepertinya istriku ini kura-kura dalam perahu. Pura-pura malu padahal mau. Malah mancing. Aku terus menggodanya yang kini berada di sampingku. Di atas tempat tidur, memang bisa mancing apa? Sahutnya antara polos atau menggodaku. Tentu saja bisa. Sayang mau tahu tidak? Tanyaku sambil memperhatikan ekspresi polos menggemaskan darinya yang mana hal itu justru membuat hasratku kembali naik, sehingga ingin menerkamnya pada saat ini juga. Bagaimana aku bisa tahan dibuatnya? Wajah polos itu dengan anak rambut yang menjuntai ke depan wajahnya. Dengan keadaannya yang masih tanpa sehelai benang, bahkan hanya tertutup oleh selimut. Hingga aku bisa merasakan kulit kami yang saling bersentuhan. Bahunya yang mulus serta kulit putih bersihnya, membuatku menelan ludah. Ya Allah, pemandangan pagiku indah sekali. Apalagi saat aku mengingat kejadian semalam dan juga setelah subuh tadi. Aku sempat merasa bersalah padanya, karena keinginanku. Akibat geloraku yang menggebu, Arumi sampai berkali-kali memohon. Dia kelelahan karena hasratku yang tak ingin berhenti jika sudah menjamahnya. Apa yang sedang pikirkan? Kenapa senyum-senyum sendiri? Tanya wanita cantik milikku yang masih betah berada di bawah selimut bersamaku. Aku bahkan tidak tersadar jikalau sudah mengulum senyum sejak tadi. Aku pun menoleh padanya, sekalian mencuri ciuman pada bibirnya sebentar. Hei, kenapa dia memejamkan matanya? Apa istriku ini mengharapkan lebih dari sekedar kecupan? Berhubung sudah dapat lampu hijau, oke. Gas. Aku pun melanjutkan aksi cium-mencium. Tujuanku masih pada satu bagian itu dulu, karena belum puas dan selalu membuatku tidak bisa berhenti bermain-main di sana. Sensasi manis, hangat dan basah itu, membuatku candu. Bagaikan menyesap buah stroberi yang ranum dan masak. Manis dan aku tak menemukan satu kosakata pun untuk dapat mendeskripsikan apa yang sedang kurasakan saat ini. Tolong kalian para readers jangan berfantasi. Jangan pernah membayangkan aku tengah menciumi kalian saat ini. Sungguh, kalian itu hanya bermimpi. Aku selamanya hanya milik Arumi, tahu. Bersambung, 82, masih Pov Ayang Bule, Max. Hingga pada akhirnya, alunan suara Nan Syahdu mengalun dengan begitu indah dari bibir istriku. Di mana hal itu menandakan bahwa tubuhnya tengah merespon permainanku. Aku paham sekarang, Arumi sangat menyukainya. Satu tangannya mencengkeram pinggangku, ketika aku mencoba untuk semakin menyesap dan membelitnya. Cengkeraman Arumi sukses membuat seluruh ototku menegang. Terutama spare partku di bawah sana. Sebenarnya sudah sejak awal sih. Arumi membalas pagutan demi pagutan yang kuberikan. Permainan kami pun semakin menuntut lebih. Bahkan udara di dalam kamar semakin terasa panas, gerah. Semua terlihat dari bulir-bulir keringat yang mulai menetes dari tubuh kami yang tahu-tahu bagaikan bayi baru lahir. Padahal, kipas angin baling-baling di dalam kamar tak pernah berhenti berputar. Aku melepaskan tautan kami sesaat untuk menatap ke dalam bola matanya. Mencari sesuatu yang membuat hatiku bergetar hebat setiap kali melihatnya. Ya, aku tahu jika Arumi juga menginginkan apa yang tengah aku dambakan saat ini. Karena itu, dengan penuh kepercayaan diri, aku bertanya. Aku mau sarapan ya, boleh.
Tanyaku ambigu. Hah, istriku bingung seraya mengernyit heran. Oh, istriku, kau ini menggemaskan sekali. Kalau begitu lepaskan, biar Arum mandi dulu sebelum memasak, jawabnya yang membuatku serasa ingin menggigit kembali bibir plumnya itu. Haish, sungguh tak peka. Atau memang dirinya sedang mengerjaiku? Apa Arumi tidak sadar pandanganku yang sudah berkabut ini, juga suara yang sudah serak karena menahan hasrat? Aku mau sarapan di sini saja di atas kasur ini, ucapku sarkastis. Ya sudah, awas dulu. Arum mau turun untuk bersih-bersih. Kalau dipeluk terus gini mana bisa masak? Karena gemas, aku refleks membungkam bibirnya dengan, ya para readers pasti tahulah ya. Aku sudah tak tahan, dirinya cerewet sekali. Sehingga bibirnya itu terus bergerak lucu. Tak ayal, karena perbuatanku itu maka kena cubitlah perut kotak-kotak ini. Au, rintihku pelan, pura-pura kesakitan. Mana mungkin kan jurus jari kepitingnya itu menyakitiku yang perkasa ini. Kenapa? Dicubit sih, sayang. Kamu sudah tidak cinta lagi ya? Aktingku seakan merajuk, berharap setelah ini dielus atau dicium olehnya. Hish, salah sendiri, istri lagi ngomong udah dipatuk aja. Macam ular, kesalnya, dengan memajukan bibirnya. Kan, mancing lagi itu namanya. Oh, jahatnya, masa suami sendiri disamakan dengan ular? Aku pun menarik hidungnya yang mancung. Kemudian, mendusel hidungku di sebelah pipinya yang nampaknya makin cubi. Cek, katanya mau sarapan. Awas dulu sana, Arumi hendak bangun, dari posisi yang sangat menguntungkan bagiku ini. Eits, aku menariknya lagi, hingga kini dada polos kami menempel erat. Membuat desiran itu bagaikan aliran listrik, yang menyengat langsung ke pusat tubuhku. Kedua mata kami saling bertatapan, karena jarak yang tanpa kami sadari telah semakin terkikis. Hingga deru napas hangatnya menyapu kulit wajahku. Iya, aku mau sarapan. Tapi, sarapannya kamu, sayang, kataku dengan suara yang sudah semakin serak, karena sepertinya aku sudah tidak sanggup lagi mengendalikan spare partku yang berkedut. Aku melihat respon yang kuinginkan dari matanya, dan akhirnya aku pun memulai untuk mengulang kehangatan subuh tadi. Biarlah ku abaikan dulu teriakan dari sang lambung. Tunggu, sebentar lagi. Aku menggelung tubuh polos kami berdua dengan selimut agar tak ada satu makhluk pun yang mengintip termasuk para pembaca yang lagi kepo tuh. Tentunya sebelum memulai aku membaca doa ketika hendak bersetubuh. Karena setelahnya para malaikat pun akan malu dan para jin akan berlalu pergi. Tak butuh waktu lama, suara indah itu kembali mengalun dari bibir bidadariku bersama desah dan deru napas kami yang saling beradu. Semua menyatu dengan peluh yang membanjiri tubuh kamu berdua, yang entah kapan telah melakukan penyatuan kembali. Lo kok bisa tak sadar? Tak ada lagi rintihan sakit. Karena yang kudengar hanyalah suara indah nan merdu mengalun dari bibirnya. Mengartikan, jika istriku pun saat ini telah merasakan sensasi kenikmatan yang membawa kami melayang mengitari surga dunia. Bersambung 83. Pria yang bermargama dengan kontur wajah khas Tionghoa itu, telah menyebar anak buahnya selama beberapa bulan ini untuk mengecek sisa-sisa dari kelompok Black Hawk termasuk ketua mereka. Saingan Max yang berasal dari silsilah keluarga ayahnya ini nampaknya belum puas setelah berhasil meluluhlantakkan kediaman berupa mansion dan villa milik Max Stewart. Tak ada yang bisa menjamin bahwa keluarga atau saudara satu darah tidak akan sanggup bertindak kejam. Justru setan akan memecah belah hubungan kekeluargaan ini dengan cara apapun. Baik perebutan harta maupun kekuasaan. Itulah yang Max alami dan rasakan sejak remaja. Perebutan harta dan kekuasaan selalu terjadi baik di kubu keluarga sang ayah maupun ibu sambungnya itu. Pria bermargama itu tersenyum lebar bak Joker. Kini,
Dirinya lah satu-satunya mafia yang ditakuti serta berkuasa di daerah itu. Ia bahkan dengan apik mengambil alih semua proyek yang sebelumnya jatuh ke tangan Max. Dia menari dan mengundang banyak wanita penghibur untuk memenuhi klub malamnya yang rata-rata dipenuhi oleh tamu para pengusaha muda, pejabat kotor haus wanita dan juga petugas berseragam yang digaji dengan uang pajak rakyat tapi tidak pernah memihak mereka. Merangkul wanita muda yang seksi. Sehingga asistennya terlihat memandang wajahnya dengan kesal. Dasar pria tua bangka rakus. Beraninya kau bermain gila di hadapanku. Wanita itu menggeram kesal seraya meremas erat gelas wine miliknya. Dia terlalu naif dan bodoh jika berpikir bahwa seorang mafia mesum sekaligus licik seperti Ma akan puas dengan satu wanita saja. Oh, please, yang benar saja. Apa kau tinggal di Gunung Huakuo? Apa selama ini kau hanya berkawan dengan bangsa penghuni Planet of the Apes? Di tengah riuh rendah suara musik dan juga hentakan kaki para pengunjung yang melantai, Dave memasuki klub itu dengan langkah pasti. Pria itu tak peduli meskipun Anne berkali-kali melarangnya. Mereka belum lagi memiliki kelompok dan anak buah yang mencukupi. Sementara, Anne dan Dave sudah tahu siapa musuh yang akan mereka hadapi nanti. Musuh yang telah menghancurkan semua milik Max hingga hanya tersisa serpihan dan debu. Bahkan hampir semua anak buah mati, tersisa sedikit yang cacat dan telah Dave pulangkan ke kampung halaman mereka. Semua berkat bantuan mantan ketua mafia yang telah resign dari dunia ilegal dan hitam itu. Pria parubaya yang bernama Regan Alfonso itu hanya bisa membantu Dave dan Anne sebisanya. Menampung mereka dan memodali para anak buah Max yang tersisa agar dapat kembali ke kampung halaman mereka. Semua itu karena Max pernah menyelamatkan nyawa Regan. Max mengampuninya kala itu, di mana Regan dijadikan tumbal oleh partner kerjanya sendiri. Dasar Dave bodoh. Apa otaknya juga patah sehingga susah sekali diberitahu. Dia benar-benar cari masalah. Anne tak bisa memilih dan bersikeras lagi. Dia pun mau tak mau ikut kaki Dave melangkah masuk ke tempat haram ini. Aku akan menghabisinya dengan tanganku, Anne. Kalau kau takut, pulang saja sana. Usir Dave seenaknya, hingga Anne menendang tungkai kakinya. Setelah apa yang kau lakukan padaku, seenaknya kau mau mati begitu. Anne benar-benar kesal. Ia tak mengerti dengan jalan pikiran Dave yang cukup nekat ini. Ketua Ma sudah pasti dikelilingi oleh para pengawalnya yang hebat. Mereka berdua tidak akan mampu melewatinya. Kau menyumpahiku. Dave menatap Anne nyalang. Terserah apa katamu, Dave. Kau memang keras kepala. Semenjak kepalamu dioperasi sepertinya kewarasanmu juga ikut berkurang. Ketus Anne yang sudah tak tahu lagi harus bersikap seperti apa untuk menyadarkan Dave agar pria itu mau berpikir secara rasional. Bukannya menyerahkan nyawa pada musuh yang akan membuat mereka berdua mati konyol. Dave benar-benar tidak mau mendengarkan apapun peringatan yang disampaikan oleh Anne. Pria itu nekat menghampiri ruangan khusus yang terdapat di klub itu. Baginya, jika ia mampu berkamuflase maka Dave bisa menembus pertahanan dari para pengawal. Dave mengintai, kemudian menyeret Anne ke toilet perempuan. Kau mau apa Dave gila? Anne rasanya hendak melayangkan bogem mentahnya saja ke wajah Dave hingga dia pingsan. Pakaikan aku riasan wajah. Buat aku secantik cinta Laluna. Bersambung. 84. Dave benar-benar dirias oleh Anne. Wanita itu memilih menyerah dan mengikuti apa maunya. Daripada nanti Dave bergerak sendiri dan itu semakin membuatnya tak tenang. Aku sudah mempertimbangkannya. Jika aku bisa lebih dekat dengannya tanpa ketahuan, aku bisa membunuhnya. Kata Dave pelan sambil memejamkan matanya saat Anne memasang bulu mata palsu. Walaupun Anne wanita yang maskulin akan tetapi dia paham bagaimana cara merias wajah. Lalu, apa yang terjadi setelah kau berhasil membunuhnya? Apa kau pikir kita akan mampu melewati para pengawalnya yang puluhan dan tersebar di seluruh klub ini?
Anne mencecar Dev dengan nada penuh penekanan. Siapa tahu Dev berubah pikiran dan otaknya kembali realistis. Dev membuka matanya kemudian menatap Anne dengan lekat. Dev menyentuh bahu Anne dan meremasnya lembut. Kita harus siap dengan segala kemungkinan terburuk sekalipun. Kau harus bertahan hidup, meskipun tanpa aku, kata Dev tegas. Walaupun sebenarnya hatinya merasa sesak, dia tak mau meninggalkan Anne dengan cara seperti ini. Namun, tak ada jalan lain untuk membalaskan dendam kelompoknya. Tidak Dev, aku tidak akan bertahan sendirian. Ketua sudah meninggalkan kita. Walau dia kemudian masih hidup, tapi kita tak tahu di mana keberadaannya. Lalu, mau juga mau meninggalkanmu dengan cara yang tragis. Anne berdiri kemudian memegangi kepalanya. Dia tak habis pikir dengan cara yang diambil oleh Dev saat ini. Kau lupa, Anne, kita semua sudah disumpah untuk mengabdikan hidup dan mati kita demi Black Hawk. Hanya ini satu-satunya kesempatan bagi kita untuk membalas semua perbuatan si tua bangka keparat itu. Dev ikut berdiri dari kloset yang ia duduki, kemudian menarik wajah Anne agar menghadapnya. Seketika tatapan mereka terkunci. Dev menarik tubuh Anne dan memeluk tubuh wanita itu dengan erat. Hidupku tidak akan pernah tenang jika membayangkan si tua bangka itu bahagia di atas penderitaan ketua kita dan kawan-kawan kita yang lainnya. Kumohon, berdoalah kali ini pada Tuhanmu. Temukan dia, karena hanya dialah satu-satunya pegangan kita. Anne memaku dengan cairan bening yang tanpa komando keluar begitu saja dari matanya. Sebelum Dev melepas pelukannya dan melihat apa yang terjadi padanya, Anne telah lebih dulu menghapus air matanya. Dev kembali menatap Anne dengan lekat. Hatinya pun berat, namun tak ada jalan lain. Ia takkan melepaskan kesempatan ini demi apapun. Ditatap sedemikian rupa oleh Dev, membuat Anne merasa merinding. Jangan menatapku seperti itu dengan tampilanmu yang begini. Kau bahkan terlihat lebih cantik daripada aku, ketus Anne, seraya menjauhkan dirinya dari Dev. Ucapan Anne membuat Dev terkekeh geli. Lalu pria itu menatap pantulan dirinya pada cermin. Aku pasti berhasil. Pria itu gila perempuan seksi. Kurasa ukuran dadaku ini cukup membuatnya penasaran, kata Dev sambil tertawa. Membuat Anne memukulnya dengan sisir. Asteris. Di kediaman Pak Yai terlihat beberapa orang nampak saling tegang. Sang ulama nampaknya sudah tak tahu lagi harus bersikap bagaimana dengan putri satu-satunya itu. Anak yang harusnya mengantar ia ke surga, namun kini seakan hendak menyeretnya ke dalam kawah neraka. Bu Nyai hanya bisa mengusap bahu suaminya itu agar tetap tenang. Ujian terberat mereka memang terletak pada Zahira. Kalau kau ingin tinggal di sini, maka terapkan peraturan dari Bapak. Jangan sampai Allah murka karena ketidakbekusanku dalam mendidik amanahnya. Pak Yai berkata dengan tegas. Bukan keinginannya berbicara dengan cara seperti ini. Akan tetapi telah berbagai cara ia lakukan untuk mengambil hati sang putri. Dari cara lembut dan hati ke hati. Semua telah ia lakukan, namun hasilnya, sang putri tetap saja dengan kekerasan hatinya. Pak, Hira akan kembali ke agama Islam. Tapi, jangan pernah memaksa lagi aku harus begini dan begitu. Berikan Hira kebebasan. Hira kembali ke sini karena masih menganggap kalian orang tua. Seharusnya bapak dan ibu bisa menerima Hira apa adanya. Zahira berkata tanpa memikirkan perasaan kedua orang tua di hadapannya ini. Bahkan, Pak Yai terlihat langsung memegangi dadanya seraya mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Karim. Sebarkanlah hati hambamu ini dalam menghadapi keturunanku sendiri, batin Pak Yai. Tak lama terdengar suara klakson mobil dari halaman. Pak, nampaknya Nak Alif sudah sampai untuk menjemputmu. Pergilah, biarkan ibu yang mencoba kembali menasihati anak kita. Kita harus sabar dan pelan-pelan, bisik Bu Yai. Suaminya itu pun mengangguk pelan.
Kemudian berdiri menghampiri putrinya yang sedang memainkan ponsel sambil rebahan di sofa. Pakaian anak itu membuatnya sesak napas. Sungguh tidak pantas dilihat bahkan oleh ayahnya sendiri. "Bapak jalan dulu," katanya sambil mengulurkan tangan agar Zahira meraihnya. "Ya sudah, Pak, pergi saja," jawab Zahira asal tanpa menoleh sedikit pun dari ponselnya. "Cium tangan dulu, Nduk. Biar berkah," titah Pak Yai dengan suara yang lembut. Akan tetapi tetap saja Zahira asik dengan kesibukannya bermain game yang sedang viral. "Hira lagi tanggung nih, Pak. Lagi mabar sama orang bule." Zahira justru bersikap kebalikan dari sang ayah. Suara yang keluar dari mulutnya selalu ketus dan bernada tinggi. Pak Yai kembali menarik tangannya dan memilih mengusap ubun-ubun putrinya itu sambil meniupkan doa di sana. "Ya Allah Sang Maha membolak-balik hati. Lembutkanlah hati putri hamba," batinnya. "Bu, pamit dulu ya. Assalamualaikum," kata Pak Yai seraya mencium kening istrinya dan berbisik agar terus mengawasi putri mereka. Pak Yai tak mau jika Zahira sampai keluar rumah dengan pakaian kurang bahan begitu. "Bapak dijemput sopir ya, Bu?" "Berarti cowok bule yang kemarin kan?" Zahira yang sedang main game tiba-tiba nalar dan menyadari sesuatu. "Iya, Ra." Mendengar jawaban sang ibu, Zahira langsung melompat dan melempar ponselnya begitu saja. "Loh, Nduk mau kemana kamu?" Bu Nyai langsung mencekal lengan putrinya itu. "Cuma mau lihat aja, kan kemarin kita belum kenalan, Bu." Zahira berusaha lepas dari tangan sang ibu yang menahannya. "Jangan macam-macam toh, Nduk. Kamu tahu kan, kalau Nak Alif sudah memiliki istri," tegas Bu Nyai, sama sekali tidak mengendurkan pegangannya. Karena wanita itu tahu bagaimana tabiat putrinya ini. "Cek, ibu pelit dan rese." Zahira menghempas tangan sang ibu kasar ketika suara kendaraan roda 4 itu sudah menjauh. "Astagfirullahaladzim, Ira, gak ibu gak bapak, kerjaannya istighfar mulu ke anaknya. Memangnya Hira ini setan apa?" Zahira yang kesal berlalu seraya menghentakkan kakinya. "Ya Allah, Nduk, kamu kan memang lagi kemasukan setan," gumam pelan Bu Nyai seraya mengelus dadanya yang bernapas dengan berat. Semenjak sang putri kembali ke rumah mereka ini, ya, Zahira kembali setelah semua harta miliknya hilang, termasuk madu dan mahkota miliknya. Ya ampun, Pak Yai punya anak dajal. Jaga-jaga, Max. Bersambung. 85. Dev berhasil masuk ruangan khusus itu berkat kelihayannya. N juga membantunya memanipulasi dan berkamuflase. Berbekal jarum beracun sebagai senjata andalannya, N dapat melumpuhkan sebagian penjaga. Satu hal yang tidak mereka ketahui, Ketua Ma dapat membedakan mana wanita sungguhan dan palsu. Dev tak peduli ketika telah berhasil mendekati pria itu, dia menjalankan rencana utamanya. "Habislah kau," Dev menyerang Ketua Ma dengan kekuatan penuh emosi. Hingga pria tua bangka itu terjengkang dari sofa hingga terbalik ke belakang. "Oh, pinggangku, waria sialan," makinya, lantas mengeluarkan senjata api, namun langsung ditendang lagi oleh Dev. Sementara itu N bertarung dengan para penjaga yang menyerbu masuk. Kehebatan mereka tidak seimbang dengan banyaknya pasukan musuh. Jarum beracunnya hampir habis. Mendengar suara ribut perkelahian, sekejap gegap gempita musik dari sang Dej pun berhenti. Berganti dengan suara pertempuran serta lengkingan teriakan. Ketika sebuah wajah gahar menghantam meja bar, di mana di atasnya berbaris botol-botol minuman beralkohol serta gelas kaca. Prang, brak, sesosok raga terlempar ke atas meja, hingga benda itu terbelah menjadi dua bagian. N memang memiliki tenaga yang kuat sebanding dengan laki-laki. Teriakan dari para wanita penjajah tubuh maupun para waitress kembali terdengar. Ketika, lagi-lagi sebuah raga besar, terpental menghantam bar. Menyapu apapun yang berserak di atas meja tersebut.
Seketika pria itu mengambil sebuah botol vodka di dekat kepalanya, lalu melempar ke arah wanita yang sudah menghajarnya. Terang! Anne menangkis botol tersebut dengan tendangannya, hingga benda itu menabrak dinding di atas kepala seorang bartender. Botol berikut isinya pecah berantakan. Melihat serangannya dapat ditangkis dengan mudah, anak buah ketua Ma itu kembali hendak melempar botol. Namun, gerakannya kalah cepat dengan sebuah kursi besi yang lebih dulu mendarat menghajar kepalanya. BRAKK. Pria berbadan besar dengan tato di sepanjang lengannya, kini diam tak bergerak. Dengan cairan berwarna merah yang mengalir dari kepalanya, Anne lalu menghampiri dua orang musuh lagi. Meraih meja lalu mematahkan salah satu bagian dari benda segi empat tersebut. Batang kayu beradu dengan tungkai kaki seorang pria yang hendak menyerang dari belakang. PLETAKK. BUGH. Pria itu mengerang, merasa lututnya yang mungkin hancur terkena pukulan teramat keras dari benda tumpul. Namun tiba-tiba, Anne sukses tersungkur di lantai, kemudian darah merembes dari hidung serta pelipis kirinya karena sempat membentur ujung meja. Dirinya lengah sehingga mendapat serangan dari belakang punggungnya. Sial, beraninya kalian menyerangku dari belakang. Anne berteriak seraya bangkit dan kembali menyerang dengan membabi buta. Sebuah tendangan mendarat dengan telak mengenai kepala pria yang menyerangnya dari belakang, membuat hidung pria berbadan tinggi besar itu mengeluarkan cairan merah. Anne mengatur napasnya, tenaganya tinggal setengah. Kau hebat, Anne. Puji Dave mengangkat jempolnya di sela meninju wajah pria di hadapannya. Pria itu kembali bangkit setelah menyeka hidungnya yang kemungkinan patah itu. Ketika hendak berdiri, Dave kembali mengarahkan kakinya dengan tendangan memutar. KREKK. Musuh pun berputar di udara sesaat, sebelum akhirnya tersungkur dan tak bergerak lagi. Tinggal beberapa orang, tapi nampaknya mereka lebih tangguh. Seru Dave di sela-sela aksi tarung mereka. Sialnya. Pria tahu bangka itu berhasil kabur setelah mengelabuiku. Abis kau. Anne berhasil melumpuhkan seorang lagi dengan tendangan di perut dan dada. Sial, kenapa pasukan mereka tak habis-habis? Umpat Anne, yang tengah menginjak kepala salah satu lawannya yang baru saja ia jatuhkan hingga menggelepar. Tak berguna, Ketua Ma melempar botol whiskinya, serta menendang meja hingga benda tersebut terjungkal. Ia memegangi hidungnya yang patah dan berdarah-darah. Melawan dua orang perempuan jadi-jadian saja kalian kelabakan. Marah Ketua Ma pada anak buah yang tersungkur di hadapannya itu. Ingin rasanya ia langsung menembak kepala mereka saja. Teringat dia masih membutuhkan banyak anak buah untuk memperkuat kekuasaannya. Dave, apakah itu bantuan untuk kita? Pekik Anne. Dave menelan ludahnya tak menyangka jika Tuan Regan mau menurunkan pasukannya yang telah lama hibernasi. Habisi mereka semua, jangan biarkan keluar dari tempat ini hidup-hidup. Lalu Regan keluar bersama dengan para pengawalnya serta kaki tangan andalannya. Kunci pintunya, dan pastikan pihak berwajib tidak mencium kejadian ini. Titahnya pada anak buah, yang kemudian diangguki patuh. Nick yang merupakan asisten andalan Regan, mengunci pintu kelam tersebut, setelah memastikan anak buah yang lain telah lebih dahulu menyusup masuk. BRAKK. TREKK. Pintu terkunci, mereka pun berlalu ke parkiran. Memilih kembali ke markas, meninggalkan pertarungan sengit di dalam. Regan yakin, bahwa pertarungannya akan dimenangkan oleh anak buahnya. Dirinya benar-benar geram, dan memutuskan akan melibas kelompok mafia si tua bangka itu. Hubungi Alexander, Nick. Kirimkan pasukannya untuk menyerang markas si tua bangka itu. Setelah memberi perintah, pria parubaya itu memejamkan matanya dengan senyum yang tersungging dari kedua bibir hitamnya. Seorang pria berkaus hitam ketat, mengarahkan senjata api ke depan. Mengincar dua wanita dengan rambut ikal. Seringai tercetak di wajahnya, ketika jarinya berhasil menarik pelatuk itu, dan DOORR.
Asteris. CKITTT. Max seketika menginjak rem secara mendadak hingga roda pada kendaraan yang dikemudikannya mengeluarkan suara berdecit nyaring. Pak Yai sontak memegangi kepalanya yang terbentur kursi di depannya. Kebetulan Pak Yai duduk di bagian belakang. Astagfirullah, nak, kaget Pak Yai, seraya mengusap dahinya. Astagfirullahaladzim, maaf, Pak Yai. Max menoleh ke belakang sampai menangkup kedua telapak tangannya. Dengan raut wajah penuh sesal, Max berkata, "Ada apa, nak? Apa yang terjadi?" cecar Pak Yai yang bingung. Karena sebelumnya Max selalu mengendarai mobil dengan sangat baik. "Maaf Pak Yai, tiba-tiba saya merasakan sesuatu. Perasaan saya tidak enak sekali," jawab Max dengan napas menderu. "Coba hubungi Arumi. Biasanya seorang suami itu memiliki ikatan batin dengan istrinya," kata Pak Yai. "Istri saya belum memiliki ponsel, Pak Yai," jelas Max. "Ya Allah, kau ini bagaimana, nak?" "Ya sudah nanti belikan, soal uangnya insya Allah ada," kata Pak Yai tenang. Akan tetapi Max belum merasa tenang. Ini sepertinya bukan mengenai Arumi. Dia yakin kalau istrinya itu baik-baik saja. Pak Yai heran karena Max masih belum juga menjalankan mobilnya. "Kenapa? Hari ini PAUD libur kan? Istrimu pasti baik-baik saja di rumah." "Sepertinya, ini bukan mengenai istri saya, Pak Yai," Max menjawab dengan ragu-ragu. Belum ada satu orang pun yang tahu masa lalunya. Dan bagaimana keresahannya memikirkan anak buahnya. Lalu, Max masih diam tak tahu harus mengatakan apa. "Apa? Nak Alif masih menganggap saya ini orang lain." Pak Yai menatap Max dari kaca spion atas. Membuat sopirnya itu berekspresi canggung. "Bukan begitu Pak Yai. Saya hanya..." Max kembali merapatkan bibirnya. Hatinya ragu. "Sebaiknya kita turun sebentar." Pak Yai memutuskan untuk mengajak Max berbicara di luar mobil. Ia memilih terlambat datang ke kajian asalkan perasaan sopirnya ini kembali tenang. Sang ulama tahu ada hal besar yang selama ini mengganjal di hatinya. Mungkin ini saatnya mengetahui latar belakang seorang Max alias Alif. Mereka berdua duduk di pinggir pematang sawah. "Saya ini orang jahat, kriminal kelas atas. Musuh rakyat yang kontra dengan pemerintahan keji. Saya bahkan bertanggung jawab atas ratusan nyawa yang melayang dari tangan saya sendiri." Max menundukkan wajahnya dalam. Tak lama bahunya yang kekar terlihat bergetar. "Penyesalan adalah salah satu hal yang mendekatkan kita pada kehambaan. Teruskan ceritamu. Keluarkan semua dari hatimu, nak." Pak Yai menepuk pelan punggung Max yang membungkuk. Bersambung.